lebih ketat. Saya juga kurang tahu ya, kalau dulu zaman saya, taruna itu masih gampang dikeluarkan ya, kalau zaman saya. Ini kayaknya sekarang ada paradigma yang agak sedikit berbeda. Saya juga sebenarnya sangat menyayangkan karena biasanya waktu di sekolah itu tentunya lebih disiplin pada saat dibandingkan pada saat jadi pegawai. Oleh karena itu seharusnya ya namanya kedisiplinan itu ya dibangun sejak kita sekolah. Kalau di sekolah saja tidak disiplin, apalagi setelah bekerja. Tapi sekarang banyak sekali aturan. Kalau di pegawai itu kemarin ada arahan dari BKN, itu 3 hari tidak masuk langsung ditegur. 10 hari tidak masuk berturut-turut, tidak berturut-turut malah. 10 hari tidak masuk, itu bisa dianggap mengundurkan diri. Jadi aturannya seperti itu ya. Aturannya seperti itu. Nah, aturan itu nanti tergantung siapa yang megang. Karena kan umumnya itu aturan itu nanti tergantung siapa yang punya wewenang. Jadi misalnya Anda menemui kasmet atau kasklim atau kasmar atau yang lainnya yang dia agak strict, ya susah. Bahkan tukar dinas saja itu menjadi masalah ya. Nah, tukar dinas itu dipermasalahkan kalau kasmetnya itu agak gimana gitu. Jadi misalnya kalau di kami ya di dinas itu kan biasa nge-shift pagi siang malam gitu. Nah, suatu saat kita ada perlu biasanya tukar dinas. Nah, itu ada kasmet itu yang nggak membolehkan. Dan kalau dengan wewenang yang sekarang itu langsung bisa dilaporkan di apa namanya? Dilaporkan kemudian langsung diproses. Ya mungkin saya enggak segitu juga gitu. Cuma ada kejadian seperti itu dan kalian nanti tentunya harus menyesuaikan ya. Kalau sekarang mungkin Anda pernah mendengar ya, taruna bikin alkes yang banyak terus kemudian dimaafkan gitu. Saya terus terang juga enggak ini ya, kurang bagus juga kalau terlalu mudah dimaafkan juga. Tapi gampang melaporkan itu bagi saya juga kurang bagus. Saya sudah melaporkan ini Mas Firman misalnya. Sedikit-sedikit saya laporkan. Kesalahan dikit saya laporkan. Itu kalau menurut saya ya nggak bagus juga. Karena seolah-olah kita ini mencari-cari kesalahan orang. Tapi kalau misalnya banyak kesalahan terus dilaporkan, itu juga apa ya? Apa namanya dimaafkan gitu ya? Itu juga tidak mendidik karena apa namanya? Kan nanti menjadi satu yang kurang bagus untuk sistem kepegawaian bagus. Jadi misalnya gini, ini Mas Firman banyak melakukan kesalahan, terus dimaafkan. Nanti yang lain pastinya akan melakukan yang sama. Wah, itu aja dimaafkan. Berarti kita bisa. Jadi memang seninya itu di SDM itu seperti itu. Jadi saya cuma ngasih tahu bahwa pada saat nanti kalian itu di stasiun, nanti kalian akan menemui hal-hal yang kayak gitu. Saya dulu pernah mendapatkan kepala yang kalau masalah dinas mungkin 1 kali 2 kali ada, tapi untuk masalah tugas belajar tuh susah sekali, susah sekali. Tukar dinas kan ada juga yang susah, tapi intinya seperti itu. Dan karena kita itu masih di pendidikan, maka alangkah baiknya kalau kita lebih disiplin. Apalagi saya sering mengingatkan gini, Anda belajar dari rumah, itu sebenarnya Anda mendapatkan banyak kemudahan. Artinya apa? Anda tidak membutuhkan kos. Orang tua Anda tidak membayar kos Anda tidak usah terlalu capek. Ya, ngurusi diri Anda, kalau di rumah kan lebih enak ya. Artinya Anda juga harus memanfaatkan itu dengan lebih baik. Jangan kemudian menambah Anda tidak disiplin. Nah, itu yang nggak bagus. Karena kan beda ya, kalau misalnya di kampus Anda harus ngekos, pagi bangun, nanti juga
seandainya ada jeda antara satu kuliah dengan kuliah yang lain, Anda kan juga kesulitan pulang kan. Artinya kalau misalnya jam 3 nanti ada kuliah lagi, pastinya juga Anda nggak pulang juga jauh kan pastinya. Nah itu juga Anda harus di kampus. Nah di kampus itu kan artinya butuh kehadiran Anda. Nah ini kan Anda cuma nongol aja di kamera. Dan kalau itu nggak bisa, itu kan ya lebih Anda mungkin mau ingin yang lebih susah mungkin. Saya cuma berpikir begitu. Nongol di kamera aja susah, apalagi kalau mau di ini ya, di dihadirkan gitu. Pasti dihadirkan malah nanti ada gojlokan dan seterusnya. Makanya yang namanya apa? Kita mendisiplinkan diri itu penting. Jangan-jangan kita itu nanti gara-gara meremehkan sesuatu, nanti cobaan itu akan datang. Nanti cobaan itu akan datang. Dan kadang-kadang karakter-karakter itu juga bisa terbawa ke mungkin Anda sendiri waktu bekerja, mungkin adik Anda, mungkin juga nanti Anda sudah menikah dan punya anak juga akan terbawa seperti itu. Nah, artinya nanti Anda akan dicontoh juga dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Oleh karena itu, ya biasakan diri yang baik. Saya tidak melarang Anda misalnya ada keperluan sesuatu, kameranya dimatikan sebentar itu tidak masalah, tapi bukan seterusnya dimatikan gitu ya. Karena di sini kan harus ada kehadiran. Oke, kita lanjutkan lagi ke kemarin sudah sampai mana? Ada satu kelompok yang belum ya? Mohon izin Pak. Ya. Mohon izin Pak, kemarin ada satu kelompok yaitu dari kelompok 3 itu belum pertanyaan Pak, belum sesi tanya jawab. Oke, silahkan dilanjutkan kalau begitu kelompok 3 ya. Saya kira udah selesai malahan. Siapa? Oke, silahkan. Izin Pak, kemarin presentasinya juga belum selesai Pak. Kalau begitu yang belum dilanjutkan. Belum juga Pak. Belum juga ya. Nanti saya yang share videonya lah ya. Silahkan Mas. Izin Pak, sebentar Pak, laptop saya nge-lag Pak. Ini rata-rata komputernya kalian ini sudah pakai komputer yang apa nih? Sudah i5, i3, i7 atau Apple atau Mac? Izin Pak, beda-beda Pak. Oh, beda-beda. Izin Pak, apa sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Siap. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin melanjutkan presentasi yang minggu kemarin belum selesai. Mungkin bisa next ke variasi gelombang dunia yang belum. Oke, saat ini kita akan bahas tentang variasi gelombang dunia. Nah, fitur yang paling mencolok dari distribusi tinggi gelombang adalah variasi zonalnya. Kondisi gelombang tertinggi terlihat di lintang yang lebih tinggi. Hal ini sangat terlihat jelas di Samudra Selatan, di mana gelombang yang intens terjadi sepanjang tahun. Meskipun puncaknya selama musim dingin di BBS, yaitu sekitar Juli, Juni, Agustus, situasi serupa juga terjadi di belahan bumi utara dengan kondisi puncaknya terjadi selama musim dingin.
baik di Pasifik Utara maupun di Samudra Atlantik Utara. Nilai maksimum dari tinggi gelombang ini terjadi di wilayah Samudra Selatan antara Afrika Selatan dan Australia selama bulan Agustus, dan kondisi maksimum di belahan bumi utara terjadi di Atlantik Utara pada bulan Januari. Meskipun nilai maksimumnya serupa, namun variabilitas musiman di belahan bumi utara jauh lebih besar dibandingkan dengan BBS-nya. Dikarenakan reputasi Samudra Selatan sebagai laut yang kasar sepanjang tahun sangat beralasan. Next. Sering diasumsikan pula bahwa kondisi gelombang tinggi yang terjadi di Samudra Selatan terjadi akibat dari fets yang diperpanjang untuk angin barat. BBS adalah salah satu wilayah di dunia yang tidak ada gangguan darat di arah timur baratnya. Meskipun fets panjang sangat berperan, gambar 1B ini menunjukkan bahwa kecepatan angin yang tinggi lebih penting. Variasi kecepatan angin zonal di lintang tinggi ini di sebagian besar mengikuti tren musiman yang sama yang diamati untuk tinggi gelombang. Belahan bumi utara bagaimanapun mengalami angin yang jauh lebih rendah di musim panas dibandingkan dengan BBS-nya. Oleh karena itu, kecepatan angin tampak memainkan peran yang lebih signifikan dalam menentukan tinggi gelombang daripada fets itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa fets di kedua belahan bumi cukup besar sehingga pengaruh lain, caranya dan durasi angin yang ditopang oleh badai, dan lebih penting lagi dalam menentukan gelombang maksimum yang dihasilkan. Oleh karena itu, gelombang tampaknya dibatasi oleh kecepatan angin maksimum dan durasi badai daripada fetsnya itu sendiri. Next. Nah, setelah tadi merupakan variasi gelombang di dunia, sekarang kita lanjut membahas dengan variasi gelombang di Indonesia. Variasi gelombang di Indonesia sendiri berkaitan erat dengan pola angin musiman yang terjadi di wilayah Indonesia pada saat monsun Australia dan juga Australia, di mana rata-rata tinggi gelombang lebih tinggi dibandingkan pada masa peralihannya. Pada bulan Desember, Januari, Februari, di mana monsun Asia ini aktif, puncak rata-rata gelombang tertinggi terjadi pada bulan Januari di wilayah perairan sebelah utara di ekuator atau di daerah yang berbatasan dengan laut lepas. Sebaliknya, pada saat bulan Juni, Juli, Agustus, di mana monsun Australia ini aktif, rata-rata gelombang tertinggi berada di selatan ekuator dengan puncaknya terjadi pada bulan Juli. Ini merupakan peta sebaran dari tinggi gelombang bulan DJF, di mana pada bulan Desember, Januari, Februari ini sendiri gelombang pada umumnya tinggi di sebelah utara yang meliputi perairan Natuna, Selat Kalimantan, Laut Sulawesi, Maluku, serta perairan sekitar Papua. Next. Sedangkan seperti jelas sebelumnya, pada bulan JJA atau Juni, Juli, Agustus, gelombang tinggi umum terjadi di wilayah selatan seperti Samudra Indonesia, Laut Timur-Timur, Arafura, maupun Laut Banda. Sedangkan pada musim peralihan, yaitu MAM atau Maret, April, Mei, dan September, Oktober, November atau SON, kondisi kecepatan angin di atas perairan Indonesia cenderung lebih rendah, sehingga gelombang lautnya juga lebih rendah dibandingkan dengan saat terjadi musim monsun Asia maupun monsun Australia. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Izin Pak, untuk pertanyaan 3 dulu ya Pak ya? Ini semua sudah ini ya, tinggal kelompok 3 doang ya? Siap, iya Pak. Ya, satu termin 3 aja. Siap. Mohon izin mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, dipersilakan. Mohon izin. Siap, silakan. Iya, Pak Ujang, silakan. Mohon izin bertanya kepada kelompok 3. Penelitian berlomba-lomba mencari sumber energi alternatif, yaitu menggantikan energi fosil. Salah satunya itu menggunakan gelombang laut. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimana syarat-syarat dapat dijadikan sebagai sumber energi yang terbarukan dengan maksimal? Mungkin cukup. Terima kasih. Siap, terima kasih untuk pertanyaan Pak Ujang. Mungkin bisa dijawab nanti di kumpul terlebih dahulu
untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Silakan Irfan. Untuk kelompok ini ya, berarti pertanyaan saya tuh bagaimana dampak perubahan iklim sendiri terhadap perubahan dari gelombang laut. Mungkin itu. Terima kasih. Siap, terima kasih untuk pertanyaannya Irfan. Mungkin satu pertanyaan lagi, bila ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin bisa dijawab dulu oleh teman-teman saya dari kelompok saya untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah ada 2 pertanyaan tadi sebelumnya. Mungkin kepada teman-teman dipersilakan. Mohon izin untuk Irfan tadi pertanyaannya apa? Bisa diulangin kan? Izin Irfan. Suara saya dengar nggak ya? Ya udah. Oh ya, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap perubahan dari gelombang laut? Baik, mungkin saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Irfan terlebih dahulu. Mohon izin Pak, izin menjawab Pak. Jadi kan gelombang itu dihasilkan oleh angin di permukaan laut ya. Nah kemudian kondisi iklim ini tentu akan mempengaruhi terkait perubahan dari gelombang ini. Jadi kondisi iklim akan mengalami perubahan yang akan mendorong dalam pola angin di seluruh dunia. Misalnya dari kejadian El Nino di situ kan akan mengubah pola hujan dan lain sebagainya. Nah, perubahan angin ini akan mengubah kondisi gelombang laut, akan mempengaruhi juga terkait kondisi gelombang lautnya. Jadi perubahan gelombang itu didorong oleh cuaca juga. Kenaikan muka laut dapat mengubah arah gelombang yang bergerak dari perairan dalam ke perairan dangkal, seperti halnya perubahan kedalaman pantai yang bisa berdampak pada sistem karang. Nah, dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam perubahan iklim ini, misalnya ada penelitian yang menganalisis terkait catatan angin dan gelombang dari pengukuran satelit selama 33 tahun. Di situ dia menemukan bahwa kecepatan angin rata-rata selama 33 tahun ini terjadi peningkatan. Nah, dari kecepatan angin yang meningkat ini, dia juga mempengaruhi ketinggian gelombang. Yang mana ketinggian gelombangnya ini naik sekitar 30 cm yang meningkat sekitar berapa persen gitu dari catatan sejarah yang tercatat. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi di beberapa samudra di dunia. Kemudian dengan perubahan historis dari kondisi gelombang laut tersebut, muncul juga terkait gimana proyeksi dalam gelombang juga gitu. Jadi proyeksi ini nggak cuma dalam misalkan curah hujan atau yang lainnya, tapi juga untuk bentuk atau formasi gelombang laut juga ada proyeksinya. Jadi ada proyek koordinasi iklim dan gelombang laut dari Coordinated Ocean Wave Climate Project. Itu merupakan penelitian dari 10 organisasi di dunia untuk melihat serangkaian model gelombang global yang berbeda dalam berbagai skenario iklim untuk di masa depan. Untuk menentukan bagaimana sih gelombang laut ini dapat berubah akibat perubahan iklim yang signifikan. Kondisi sekarang ini pemanasan kan terus terjadi ya, terus berlangsung gitu. Nah, tren ini memperlihatkan pemodelan dari gelombang ini terjadi perubahan yang signifikan di sepanjang 50% pantai di dunia. Dan perubahannya ini juga bervariasi tergantung setiap wilayahnya. Tentunya beda di daerah tropis, subtropis, dan lainnya itu pasti akan berbeda bentuk gelombangnya. Jadi intinya ada korelasi atau ada kaitannya antara perubahan iklim yang terjadi dengan
karakteristik gelombang, formasi gelombang laut di seluruh dunia. Itu sih. Mungkin apakah menjawab, Irfan? Menjawab. Terima kasih. Terima kasih juga. Izin Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzan. Inti pertanyaannya tadi tentang pemanfaatan gelombang sebagai sumber daya terbarukan, itu perlu memiliki persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk memperoleh energi yang maksimal. Seperti yang kita tahu bahwa gelombang laut itu dapat menjangkau jarak yang sangat panjang, bahkan sampai ratusan kilometer dengan hanya sedikit pengurangan energi. Nah, hal inilah yang digunakan sebagai sumber energi yang intensitasnya dapat terjadi secara kuat hingga beberapa hari sebelumnya. Tinggi gelombang yang dapat dimanfaatkan dalam pembangkit listrik yaitu gelombang yang selalu terbentuk sepanjang tahun dengan tinggi minimal 1-2 meter. Gelombangnya sesuai dengan kriteria tinggi tersebut yaitu gelombang swell, di mana mengandung energi yang besar. Lalu untuk arah datang gelombangnya sendiri berhadapan langsung dengan arah laut lepas, sehingga ketinggian gelombangnya itu konstan. Jika tidak terarah, nanti energi gelombangnya yang masuk itu akan berkurang sebab dari berbagai benturan atau refleksi dan diffraksi yang ada pada gelombang. Lalu untuk topografi lautnya sendiri, yaitu cocok dibangun di daerah yang punya topografi laut yang landai dan memiliki ketinggian gelombang yang konstan, sehingga tidak memerlukan konstruksi yang luas dan untuk menambal bawah lautnya. Lalu untuk selanjutnya itu pengaruh dari angin. Yang kita tahu bahwa angin merupakan salah satu sumber penggerak gelombang laut. Dengan demikian tinggi, periode, dan arah gelombang selalu berhubungan dengan kecepatan dan arah angin. Angin dengan kecepatan rendah menyebabkan kecilnya tinggi gelombang dan rendahnya periode gelombang yang terjadi. Sedangkan angin yang kuat dan angin dapat menyebabkan variasi tinggi serta periode gelombang yang mengarah pada pembangkit listrik. Nah, pada kondisi angin yang baik, gelombang laut dapat diobservasi untuk memperoleh tinggi periode maupun arahnya. Angin memberikan pengaruh yang besar terhadap terjadinya gelombang laut, sehingga efisiensi dari konvensi energi gelombang laut dapat dipengaruhi oleh frekuensi angin yang terjadi di sepanjang tahun di daerah tempat pembangunan pembangkit listrik tenaga gelombang laut tersebut. Cukup. Izin, bagaimana Fauzan untuk jawaban dari saudara Wahyu ini? Siap, sudah puas atas jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kurang satu untuk pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya, silakan untuk Gilang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh teman-teman saya dari kelompok. Ya, mohon izin untuk menjawab tentang pertanyaan gelombang tinggi yang terjadi dan seperti apa peringatan dini dikeluarkan oleh BMKG. Jadi untuk mengacu pada web bmkg.go.id, di sini dijelaskan bahwa peringatan dini gelombang tinggi ini merupakan informasi perakiraan gelombang untuk 2 hari ke depan yang akan diinformasikan jika terjadi gelombang tinggi lebih dari 1,2
1,25 meter dan bertahan selama 12 jam ke depan di sekitar perairan Indonesia dan berlaku maksimal 2 hari semenjak dikeluarkan dan diperbaharui setiap ada perubahan dan sebelum masa berlakunya habis. Untuk toleransi atau batas maksimal dari masing-masing pelayaran untuk keselamatan pelayaran sendiri itu untuk perahu nelayan itu kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sedangkan untuk kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kemudian untuk kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Sedangkan untuk kapal ukuran besar seperti kapal kargo, kapal pesiar, dan lain sebagainya, itu batas maksimalnya adalah kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Jadi untuk batas maksimal tersebut apabila diperkirakan akan terjadi gelombang tinggi, BMKG akan mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi. Dan itu adalah batas maksimal dari masing-masing keselamatan pelayarannya. Apakah terjawab dari Gilang? Ya, terima kasih. Mohon izin Pak, sudah selesai Pak. Ditutup saja Pak. Gimana Pak? Ya, gitu. Sebentar. Sebentar. Saya dikit komentar ya. Oh iya, ini teman-teman udah lihat ini enggak videonya? Ada yang mau komentari videonya? Videonya kelompok 3. Dari videonya, dari slide-nya. Oke ya, sambil nonton videonya, ini saya sedikit tambahkan tadi mengenai warning dan juga potensi sebenarnya bagi kita semua untuk melakukan riset. BMKG itu mengeluarkan warning, misalnya 1,25, terus kemudian 1,5. Nah, itu sebenarnya BMKG masih belum melakukan riset ke sana. Misalnya kenapa 1,25, kenapa 2 meter, itu saya belum pernah baca. Dan belum pernah juga dikeluarkan. Seharusnya begini ya, kalau kita kan lembaga teknis. Jadi sebenarnya setiap kali mengeluarkan keputusan-keputusan teknis, harusnya melalui sebuah kajian. Dan kajian itu harus dipublikasikan. Misalnya begini, Anda mau menggunakan satelit TRMM, satelit GPM, atau yang lain. Itu biasanya ada technical note-nya. Nah, technical note-nya itu biasanya bisa diakses oleh semua orang. Nah, kita tidak terbiasa melakukan itu. Jadi mudah-mudahan nanti, andai kata Anda nanti menjadi salah satu pemimpin di BMKG, itu dibiasakan seperti itu. Jadi setiap kali keputusan teknis itu harus ada kajiannya. Sebenarnya non teknis pun seharusnya juga ada. Tapi kita kan kuliahnya di teknis, jadi seharusnya ada. Seandainya belum ada, maka disusulkan tidak apa-apa. Jadi misalnya kenapa angkanya 1,25, kenapa angkanya 1,5, kenapa 2,5, itu kan jadi pertanyaan. Ya kan? Nah, sebenarnya juga warning gelombang tadi itu kalau kemarin di video sebelumnya itu kan saya sudah juga membahas masalah gelombang ya. Gelombang di mana di sana saya sudah jelaskan yang sering ditampilkan di webnya BMKG itu adalah significant wave. Significant wave. Biasanya itu disimbolkan H/3 kalau nggak salah. Significant. Nah, significant wave itu artinya apa sih? Significant wave itu artinya adalah gelombang yang kalau Anda mengamati pengamatan gelombang itu sebenarnya nggak gampang ya. Jadi lebih sulit dibandingkan dengan pengamatan awan.
Karena yang pertama kita tidak punya wave recorder sehingga kita bisa mengkomparasikan apakah pengamatan kita benar atau salah. Jadi misalnya saya melihat dengan mata terus kemudian saya cocokkan dengan data, itu kan BMKG belum pernah melakukan itu. Jadi sebenarnya kalau sekarang pun di BMKG ada yang misalnya pakar pengamatan gelombang, saya belum bisa percaya. Saya belum bisa percaya. Jadi untuk pengamatan itu sebenarnya juga sangat penting. Karena saya temukan juga fakta-fakta di lapangan di antara para nahkoda itu juga tidak seragam ya. Para nahkoda mualim itu tidak seragam. Nah, yang dimaksud significant wave itu adalah kalau kita mengamati gelombang di pinggir pantai atau di tengah laut, maka kan di sana ada kita melakukan ini sekian meter. Ini seandainya pengamatannya benar lah sekian meter, 1,5 meter. Nah, katakanlah kita mengamati selama 1 jam. Nah, di 1 jam itu kan terjadi gelombang yang banyak ya, bolak-balik. Gelombang yang sangat banyak jumlahnya. Nah, yang dimaksud significant wave menurut manual coastal engineering ataupun bukunya Sorensen itu adalah rata-rata menurut mata. Jadi kalau kita mengamati dalam waktu yang cukup lama, rata-rata yang kita lihat itu sekian, misalnya 1 meter misalnya. Nah itu significant wave sebenarnya. Nah secara statistik orang Amerika menuliskan bahwa rata-rata significant wave itu, jadi rata-rata gelombang yang sering kita laporkan itu adalah H1/3. H1/3 itu artinya kalau Anda mengamati ada 100 gelombang, Anda pilih 30 yang paling tinggi. 30 yang paling tinggi kan gelombang itu misalnya kita amati 0,2, 0,5, 0,4, 0,5. Nah, H1/3 itu kita kumpulkan yang paling tinggi, misalnya paling tinggi 1,5 meter. Nah, kita array, ambil 30%-nya. 33 sebenarnya, 1/3 kan berarti 33%. Nah, kemudian 33 gelombang yang paling tinggi itu Anda rata-ratakan. Nah, itu H1/3. Nah, jadi konsepnya itu tidak gelombang rata-rata. Ada juga dihitung rata-rata, tapi untuk para pelaut itu seperti itu. Jadi orang-orang luar itu mereka catatannya sangat bagus sehingga kalau mereka ngomong begini ya kemudian itu memang ada catatan statistiknya. Nah kalau misalnya orang Indonesia ngomong begini kan harus didukung juga dengan data statistik. Nah itu juga sangat penting. Terus kemudian tadi yang menarik di slide maupun di videonya teman Anda itu saya baca ada jenis-jenis gelombang itu ada gelombang kapiler, gelombang angin, gelombang alun, gelombang tsunami. Nah, saya mau tanya nih sama kelompok 3, ini referensinya dari mana ini? Izin Pak, itu kemarin ngambilnya dari web Pak, soalnya yang pertama itu kan nyari referensinya Bapak itu kami nggak menemukan Pak. Terus akhirnya kami nyarinya lewat web biasa Pak. Soalnya biasanya ya orang membedakan jenis gelombang itu misalnya gini, berdasarkan cara merambatnya, maka kan di sana ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal gitu kan. Nah, terus misalnya menurut media perambatannya mungkin ada gelombang bunyi, gelombang apa gitu. Nah, ini tiba-tiba muncul gelombang kapiler, gelombang alun, gelombang ini menurut saya agak aneh sih. Gelombang. Soalnya gini, kalau gelombang kapiler itu saya malah ini ya, kalau untuk di laut jarang sekali kedengaran. Terus kemudian untuk gelombang angin itu juga jarang orang menyebut
misalnya apa ya, gelombang angin gitu. Kecuali itu konotasinya adalah gelombang yang disebabkan oleh angin. Nah, nanti menjadi pertanyaannya lagi adalah di laut itu selain angin gelombang apa lagi gitu. Jadi kalau misalnya Anda menyebutkan oh gelombang angin, artinya kan berdasarkan faktor dominannya, penyebab dominannya. Berarti nanti Anda bedakan menurut kriteria itu adalah gelombang angin, mungkin juga gelombang tsunami, itu bisa. Tapi di sini kan Anda tidak menuliskan pembagian jenisnya ya. Misalnya, terus ada gelombang alun. Nah, gelombang alun itu sebenarnya kan disebabkan oleh angin juga gitu. Ada juga gelombang pasang surut gitu. Jadi makanya saya tanyakan referensinya soalnya agak aneh saja gitu. Oke, jadi nanti lain kali diperbaiki. Terus kemudian ini ya, tadi sering disebut bahwa Feds itu kurang berpengaruh dibandingkan dengan angin ya. Kira-kira alasannya apa? Nggak tahu? Oke, nanti untuk soal UTS saja. Terus kemudian tadi saya nggak tahu ini salah menyebutkan atau tidak, tapi disebutkan ada perbedaan bentuk gelombang antara gelombang tropis, gelombang di daerah tropis dengan subtropis. Nah, begitu kan Mas Muhammad Lutfi? Ya kan? Nah, saya tanya bedanya bagaimana itu bentuknya. Mungkin bentuknya satunya itu apa namanya bagaimana, yang lainnya bagaimana. Kira-kira ada nggak bayangannya? Izin Pak, sebenarnya saya juga kurang tahu Pak terkait bentuk gelombang di tropis atau perbedaan dengan subtropis itu bagaimana. Cuma tadi itu saya bahas terkait perubahan iklim yang terjadi. Mungkin menurut pemikiran saya, mungkin jika itu salah Pak, mohon dikoreksi. Karena kan iklim di subtropis ataupun di tropis dan daerah lainnya di bumi ini kan berbeda-beda. Dan tadi itu seperti yang saya jelaskan, bahwa perubahan iklim ini misalkan yang tadi perubahan terkait kecepatan angin. Nah, itu mempengaruhi terkait bentuk atau formasi gelombang atau kecepatan dan ketinggian gelombang, Pak. Mungkin yang berbeda dari segi ketinggian gelombangnya, misalkan di daerah tropis anginnya ini lebih cepat, ya maka mungkin bisa lebih signifikan berpengaruh terhadap ketinggian gelombangnya. Atau kalau misalkan di subtropis nggak terlalu kencang anginnya, jadi bentuk gelombangnya tidak terlalu tinggi atau kecepatannya tidak terlalu cepat dan lain sebagainya, Pak. Seperti itu aja sih, Pak. Oke, jadi saya perbaiki ya. Itu sebenarnya yang berbeda sebenarnya ya tingginya aja. Jadi tingginya. Kalau gelombangnya sih mungkin enggak ya. Nah, kalau terkait dengan apa namanya secara statistik itu saya yakinnya itu mungkin di subtropis lebih tinggi. Karena apa? Di sana terjadi kecuali ini ya, kita membatasinya tropisnya itu di lintang berapa gitu. Soalnya kalau di lintang di sekitar ekuator, maka gelombang itu relatif lebih rendah ya. Seperti kalau Anda bandingkan gelombang di sekitar Indonesia, itu kan kalau para pelaut-pelaut dari luar negeri itu menganggap Indonesia itu ya gelombangnya kecil gitu. Karena mereka melalui daerah yang sering terkena siklon. Tapi kalau misalnya dihitung dari lintang tropisnya 23,5 derajat, maka ada kemungkinan daerah tropis itu juga tinggi. Kenapa? Karena munculnya siklon itu kan banyak sekali ya di daerah sekitar situ. Nah, jadi mungkin kalau dibilang daerah tropis lebih tinggi ya daerahnya harus diperluas menjadi 23,5 derajat itu. Dan itu juga masih masuk akal. Tapi secara statistik nanti Anda bisa hitung. Jadi itu kan menarik ya kalau Anda punya data, kemudian Anda melakukan penelitian, itu akan sangat menarik. Misalnya Anda hitung trennya, kayak tadi kan ada yang menyatakan kalau tinggi gelombangnya itu
naik 30 cm. Itu menarik sekali itu. Bagaimana kalau di Indonesia? Wah, kan gitu ya. Itu menarik sekali. Oke ya, saya kira untuk kelompok 3 ya silakan itu Mas. Yap, Bang izin Pak. Terima kasih atas perhatiannya dan pertanyaannya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih presentasinya kelompok 3. Kita beri applause. Ini untuk selanjutnya adalah materi dari saya. Jadi pertemuan ketujuh itu kan hari ini. Jadi untuk minggu depan itu UTS. Saya lebih suka tepat waktu sih. Jadi minggu depan UTS. Jadi yang penting saya ingatkan UTS-nya adalah apa yang menjadi pertanyaan Anda yang sudah dibagikan ke WA. Tapi untuk jawabannya tolong ya diperbaiki ya. Mungkin narasinya, jadi maksudnya katakanlah kelompok 3 sudah mengirimkan jawabannya. Jadi yang ini kelompok 3 kan belum ngirim pastinya ya. Jadi tolong langsung dikirim agar nanti bisa dijadikan bahan UTS. Maksudnya narasinya, kata-katanya Anda bisa perbaiki. Karena ini dari pertemuan pertama sampai sekarang ini kan saya lebih cenderung melakukan presentasi sehingga diferensiasi nilai Anda itu mungkin hampir tidak ada ya. Saya nilai bagus semua ya. Saya nilai bagus semua. Jadi kalau seandainya ini dijadikan langsung nilai akhir, ya mungkin Anda akan mendapatkan A semua. Nah, diferensiasinya itu nanti pada saat UTS dan UAS. Pada saat UTS dan UAS, jadi bagaimana Anda menambahkan agar ya setidaknya mungkin ya saya inginnya Anda mendapatkan A semua ya. Jadi apa namanya? Mungkin ada diferensiasi karena mungkin ada teman-teman Anda yang menambahkan atau jawabannya bagus. Jadi seperti itu. Nah, tapi ada juga dari materi saya tentang gelombang kemarin itu ada mungkin 1-2 soal yang akan saya berikan ke Anda. Termasuk yang sekarang saya akan apa namanya? Saya akan minta Anda untuk menonton apa namanya? Materi tentang pasang surut. Sebentar saya bagikan. Di chat sudah saya bagikan materi tentang pasut. Jadi ada 2 materi yang saya berikan, yaitu materi tentang gelombang, satunya materi tentang pasut. Mungkin di situ akan saya ambil soal untuk UTS minggu depan ya. Kalau yang proyeksi iklim, saya tidak ini ya, tidak akan memberikan UTS tapi tetap dalam bentuk proyek yang juga dikerjakan secara berkelompok. Jadi untuk yang sekarang silahkan melihat materinya tentang pasut dulu. Silahkan.
Ini Zazid tidak hadir kemana ini? Izin Pak, tadi sempat ngechat saya katanya jaringan Pak, kendala jaringan. Tadi sempat masuk sih Pak.